zakat urudut tijarah, zakat urudut tijarah, zakat barang perdagangan. Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua barang yang diperdagangkan. Entah menjual rumah, entah jual beli beras, entah jual beli emas dan yang lainnya. Jual beli hewan, jual beli apa saja, semuanya barang dagangan. Kalau diperjualbelikan maka maksudnya dalam zakat perdagangan. Nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, ya. Sama dengan nisabnya emas dan perak, sama dengan nisab uang. Sesungguhnya pada hakikatnya barang dagangan itu, perhatikan ini paling penting dalam masalah ini. Barang dagangan itu sebenarnya uang dalam bentuk barang dagangan. Oleh karenanya untuk menghitung berapa zakatnya dinilai dari harga jual, bukan harga beli. Kalau untuk menentukan ini sudah sampai nisab atau tidak dengan harga beli. Tetapi untuk bayar zakat maka yang dilihat adalah harga jual. Kenapa dilihat harga jual? Karena tatkala itulah barang dagangan ini menjelma jadi duit. Jadi sebenarnya barang dagangan ini adalah duit dalam bentuk apa? Barang. Sama dengan emas. Emas sebenarnya duit dalam bentuk emas. Paham? Oleh karenanya nisabnya sama seperti nisab duit. Kemudian zakatnya juga sama 2,5%. 2,5%. Terus bagaimana cara menghitungnya? Sekarang gampangannya jual beli apa? Hah? Jual beli apa? Jual beli cendol. Wah, ini nggak kena zakat. Jual beli apa contohnya yang gampang? Listrik. Hah? Jual beli mobil lah, gampang. Yang keren dikit lah, jual beli mobil. Jual beli mobil. Baik. Orang ini punya showroom, dia jual beli mobil. Pada tanggal 1 Syawal dia masukkan pasokan mobil dengan jumlah 20 mobil. Di total harganya 20 mobil kira-kira 3M misalnya. Kurang ya, 10M lah, 10M. Kena nisab atau tidak? Jelas kena ya, nisab cuma 13 juta. Ini sekarang nisabnya, dan dia memang untuk jual beli, untuk jual beli. Taib, kemudian sampai tahun depan ternyata barang laku 5. Barang laku 5, ya. Maka barang tersebut jadi uang kan, jadi uangnya. Entah uang ini dia belikan mobil lagi atau uang ini dia simpan. Uang ini dia simpan. Maka bagaimana cara dia bayar zakat perdagangan? Mobilnya ini sudah sampai 1 tahun, sudah kena haul. Ternyata tinggal mobil 15. Dia hitung mobil 15 ini harga jualnya tahun ini berapa, bukan harga belinya. Seandainya laku tahun ini berapa harganya? Oh, ternyata kalau saya hitung-hitung 2,5M. Sekarang harga barang naik semua. Harga mobil ternyata 15 mobil ini harganya jatuhnya berapa? 2,5M. Dan 5 mobil yang laku 1M. Disimpan sama dia 1M. Atau dia sudah belanjakan untuk beli misalnya beli kebun, beli rumah, uangnya tinggal 200 juta. Maka 2,5M itu ditambah 200 juta kurangi dikeluarkan 2,5%. Tetapi kalau uang ini yang 2,5, yang saya ulangi, 5 mobil laku kan? Lakunya berapa tadi kita bilang? Taruhlah 1M. 1M, 5 mobil ini lakunya 1M. Terus 15 mobil nilainya 2,5M. Maka uang 1M ini berapapun sisanya, entah dia belikan rumah, entah dia belikan apa, ternyata tinggal 200 juta, digabungkan dengan 2,5 miliar tambah 200 juta menjadi 2,7 juta, keluarkan 2,5%. Karena sebenarnya uang ini pun adalah mobil tadi, cuma sudah menjelma menjadi duit. Haulnya sejak awal. Paham atau tidak? Paham. Sekarang misalnya dia punya uang 5 juta ini, 5 mobil yang laku tadi 1M. Dia belikan lagi mobil 5. Dia belikan lagi mobil dapat untung, dia beli lagi mobil 7 misalnya. Dengan 1M tadi dia beli dapat mobil 7. Jadi mobilnya sekarang jumlahnya berapa? 15 tambah 7 berapa? 22. Matematikanya bagus ya. 15 7 jadi 22. Nah, padahal 5 mobil ini baru dia beli umurnya 1 bulan. Sudah kena haul atau tidak? Jawabannya kena. Kenapa? Karena mobil tersebut jelmaan dari uang tadi sebelumnya. Paham? Mobil ini jelmaan uang dari jelmaan dari mobil, sekarang menjelma jadi mobil yang lain. Jadi sebenarnya dia uang dalam bentuk apa? Barang dagangan.
Paham? Sekarang bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya begini. Jadi sekarang saya punya mobil 15. Total harga jual 2,5 M. Kemudian uang tersisa setelah laku tadi 200 juta. Berarti 2,7 M. Terus saya punya emas, saya total ternyata ada 40 gram. Harganya berapa? 20 juta. Tambah berarti berapa? Sudah kena haul juga. Berarti berapa tadi? Sekarang emas ini kena nisab atau tidak? Nisab emas berapa? 85 gram. Tapi kata para ulama ya, emas dan uang sama, digabungkan. Kalau nisabnya tidak cukup, digabungkan. Karena pada hakikatnya mereka semua sama ini. Emas, duit ini sama sebenarnya. Cuma jelmanya berbentuk berbeda-beda. Tapi mereka adalah harga duit sebenarnya. Jadi meskipun cuma 40 gram, digabungkan, kena nisab dia. Karena digabung dengan uang yang uang kita berapa miliar tadi. Ya, jadi berapa? 2,7 M tambah 20 juta, 2,72. Kita punya uang, punya hutang 1 M. Nah, sekarang kita bayar atau tidak ini utang kita? Kalau kita bayar, ya lunasi utang kita. Berarti zakat kita cuma dari berapa? 1,72. Tapi kalau kita nggak lunasi, kena zakat seluruhnya dari 2,72. Paham? Oh, orang lain punya utang sama kita. Oh, lupa saya. Ada orang punya utang 1 M sama kita. Bisa diambil nggak uangnya? Nggak bisa, orangnya pelit, nggak mau bayar. Ya udah, kalau gitu belum kena zakat. Paham? Nanti kapan zakatnya? Kalau kita terima duit dari dia, baru kita bayar zakat setahun. Kenapa dia susah untuk bayar zakat? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa minal ma'lum bahwasanya membaca Al-Qur'an fadluhu 'azim. Keutamaannya sangat besar. Dan ini adalah silah, penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Kala Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dari karunia-Nya. Tidak semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, karunia untuk membaca Al-Qur'an. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka kesempatan untuk menggapai pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Qur'an, seperti orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat, duna yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang melakukannya. Maka alhamdulillah, antum bisa lihat di belakang antum, di layar antum, tahap pertama TBK Backing 002 Abu Said Al-Khudri. Tahap pertama sudah sampai 60%. Ya, ini semua dari andil antum yang berusaha mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka insya Allah ke depan di tahap yang kedua kita akan memulai tahap untuk pemasangan atap, yang insya Allah akan dikerjakan segera setelah tahap pertama ini selesai. Kami terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian andil-andil antum. Wallahu taala a'la wa alam, wa jazakumullahu khairan.